Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sallallahu ala Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, saya berada di Hasib Karim Farm, peternakan ayam kampung Sentul, skala kecil, skala rumahan, yang beralamat di Dusun Sukahurip, RT 4 RW 3, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang rutinitas dan aktivitas kami di Hasib Karim Farm. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Hasib Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Dengan semuanya perlu ketahui bahwa Hasib Karim Farm ini adalah sebuah peternakan kecil rumahan ayam kampung Sentul. Kami memiliki sebanyak 30 paket ayam kampung Sentul. Satu paket itu adalah 4 betina, 1 jantan. Dari 30 paket itu saya bagi menjadi 2 kandang. Pertama kandang yang 12 paket dan yang kedua kandang yang 18 paket. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview dulu ini bagaimana Mas Medi membuat pakan ayam kampung Sentul. Nah, ini adalah Mas Medi. Ini Mas Medi mau ngambil apa, Mas? Ngambil hijauan atau hayati yang sudah difermentasi dan sekarang sudah mau habis, dan hari ini kayaknya habis nih ya. Tuh, perhatikan, ini kurang lebih 10 hari guys hijauannya. Dan ketika ngambil hijauan pun harus ditimbang nih oleh Mas Medi. Pokoknya ditimbang selalu, sediakan, karena yang digunakan komposisinya itu adalah 50% hayatinya. Nah, ini adalah contoh pakan yang akan diracik oleh Mas Medi. Nih ya. Ini adalah air jamunya. Ini bahan-bahannya untuk pakannya itu ada dedak atau bekatul, ada konsentrat, ada layar, ada hijauan, ada mineral seed juga. Kemudian ini ada air jamu. Adapun komposisinya adalah 50% itu hayati atau hijauan, kemudian 30% jedek atau bekatul, 10% layar, dan 10% lagi konsentrat ditambah dengan mineral seed, dan ada air jamu. Nah, ini ya. Hijauannya itu bahan-bahannya yang kami gunakan itu ada daun singkong, daun bayam, daun ubi jala, daun talas, daun beluntas, ada rumput kodok, ada azola juga tuh. Daun kelor, ada daun lantoro, kemudian dicampur menjadi satu dengan bahan-bahan yang lain, dengan bahan-bahan dedak atau bekatul, ada layar, ada konsentrat, ada mineral seed. Ini bahannya ketika diaduk-aduk gelatin ini adalah terlalu kering, jadi kalau dipatuk sama ayam itu nanti tidak bisa dipatuk. Nah, makanya dikasihkan air jamu. Ini air jamu ini adalah air yang terbuat dari bahan-bahan jamu tradisional seperti kencur, jahe, kunyit, temulak, bawang putih, gula merah, buah mengkudu. Itu harus ada ya. Buah mengkudu itu sangat baik sekali kandungan gizi dan nutrisinya, dan tidak bisa digunakan oleh buah yang lain. Misalnya ada buah jambu, semangka, melon, anggur, apel, lengkeng, itu nggak bisa ya. Pokoknya harus ada buah mengkudunya. Kalau tidak ada berarti harus membudidayakan dulu. Nah, ini Mas Medi diaduk-aduk campur jadi satu, kemudian dikasih air jamu. Nah, adapun banyak sedikitnya pakan itu tergantung jumlah ayam yang ada. Ini saya ada sekitar berapa ya? Ini 12 paket berarti sekitar berapa ya? 12 dikali 5, sekitar 60 ekor. Ditambah yang sebelah sana 18, sekitar 80 ekor ayam kampung Sentul. Ini pakannya sedikit sekali karena memang
Ayam kampung seperti itu makanya per hari itu adalah 1 on per ekor per hari. Paginya itu 50 gram dan sorenya 50 gram. Jadi total 1 on indukan. Dan ketika memberikan pakan itu harus digunakan sebuah timbangan biar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Karena terlalu banyak itu nanti ayamnya gemuk. Dan ketika gemuk itu nanti bertelurnya susah. Karena indung telurnya itu tertutup sama lemak. Tuh kan sahabat Smedi, pokoknya disediakan selalu timbangan. Oke, rekan semuanya, sebelum saya lanjut jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asyik Ali Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Pokoknya subscribe dan tonton terus, jangan skip. Nah, pokoknya selalu jangan lupa timbangan guys, timbangan. Nah, ini kandang yang 12 paket. Satu paketnya itu 4 betina 1 jantan. Tapi di sini tidak full. Ini bahkan ada yang 1 jantan 1 betina. Ukuran kandangnya itu lebar 1 meter, panjang 1,25 meter. Itu tempat minumnya saya menggunakan nipel, jadi tidak harus setiap hari membersihkan tempat air minum. Kemudian tempat pakannya saya simpan di luar agar mudah dibersihkan. Variasi dan jenisnya ayam kampung untuk tempat kami itu banyak bervariasi dan jenisnya dan lengkap. Jenisnya ada yang Sulangi, ada yang Jatiwangi Pajajaran. Ya, kemudian variasinya ada yang Debu, Lebu, Geni, Batu, Jambe, Omas, Pituin. Pokoknya ya gitulah. Nah, ini ada yang 1 paketnya itu 1 jantan 2 betina. Ini yang varian Debu, sama ini juga yang varian Debu. Nah, itu jenis Sulangi, variannya Debu juga sama. Bas ini variannya Jambe, ini Jambe. Bukan Jambe tapi Omas guys ya. Kalau ini variannya Geni tuh, yang itu sama Geni variannya ya. Ini kenapa betinanya 2 1 jantan, karena di kandang yang 18 paket itu kami baru dikasih jantannya saja, sehingga karena kasihan jadi betinanya saya ambilkan dari yang kandang 12 paket ini, sehingga di kandang yang 18 paket itu sudah ada betinanya guys. Mari kita lanjut spill ke sebelah sana. Nah, ini tong adalah yang digunakan untuk tempat tempat fermentasi hijauan. Ini untuk fermentasi jamu. Dan ini adalah untuk tempat konsentrat. Oh, konsentratnya udah mau habis. Dan ini adalah layar ataupun pakan pabrikan ayam petelur. Nah, ini adalah mineral seednya tuh. Mineral seednya saya wadah di sini. Kemudian ini dedak atau bekatul. Hari ini habis. Berarti harus beli dedak ini hari ini. Ini penampakan kandang yang 12 paketnya dari samping kiri. Oh, ini yang variannya Debu. Ini variannya Debu sama ya. Oh, ini medianya saya menggunakan abu sekam padi guys. Kemudian limbah gergaji dan sedikit kapur glomit sehingga kandangnya tidak bau sama sekali ini. Silakan kalau nggak percaya cek aja, datang ke sini Kasih Paling Farm yang beralamat di Dusun Sukahurip RT 4 RW 3 Desa Langansari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar, Jawa Barat. Ini yang varian Geni. Ini yang sudah bertelur ini sudah bertelur. Ini yang Debu juga bertelur ya. Yang Debu, yang Geni dan Omas juga bertelur. Jadi memang kami selama 4 bulan kemarin ayamnya tidak berproduksi karena mabung atau moltis sedang merontokkan bulunya. Dan alhamdulillah sudah 1 bulan ini sudah mulai bertelur. Ini kandang yang 12 paket. Yang sudah bertelur itu ada 4 kandang. Sisanya belum. Mungkin menyusul ya. Ini yang varian Geni juga. Ini yang varian Debu. Ini kandang kami menghadap ke arah timur guys. Kenapa? Karena agar supaya sinar pagi
ya, sunnatul ultafil itu masuk ke dalam kandang, sehingga kandangnya itu tidak basah dan tidak lembab, ya. Nah ini menghadap ke timur. Nah itu mataharinya guys, tuh kalau nggak percaya. Dan ini adalah tempat minumnya. Oh, saya tidak menggunakan toren tapi menggunakan kotak plastik seperti ini, kemudian dialirkan ke dalam kandang melalui paralon 3/4 ini. Tuh ya, paralon 3/4. Dan ini adalah penampakan kandangnya, terkena sinar matahari langsung, dan sinar matahari itu sehat. Dan ini adalah kandang yang 18 paket. Apa? Pituin. Kenapa Mas Medi? Pituin? Endok. Alhamdulillah, ini yang pituin. Kena ini tadi udah mau cepat lagi pas. Sudah ada telurnya guys. Nah ini adalah yang betinanya itu jantannya itu varian batu, yang betinanya itu pituin. Alhamdulillah hari ini sudah bertelur. Ada telur pagi-pagi nih. Pagi hari ini jam 7 ada telurnya guys, varian batu dikawinkan dengan pituin. Mantap, semangat. Ini hari pertama nih, pituin di hari Senin. Keren gak Mas Bedi? Keren. Langsung ambil Mas, langsung ambil tempat telur. Dan ini adalah yang varian jambe nih, jambe. Ini yang varian apa ya? Saya lupa. Ini sama jambe. Ini juga, ini omas. Oh. Nah ini omas nih ya. Oh keren nggak? Keren guys, masya Allah. Ini campuran pakannya, hijaunya tuh habis dimakan. Hijauannya pokoknya habis dimakan. Oh. Nah ini sekarang Mas Medi semangat sekali nih ngambil telur pituin yang dinanti-nanti guys ya. Oh pokoknya ngambilnya dari samping Mas Medi, dari samping biar nggak ditelapung. Nah dulu saya lihat tuh ngambilnya menggunakan alat apa namanya, gayung. Gayung apa jenis ya, seserokan. Coba lihat penampakan telur pituinnya, masih anget katanya mah. Tuh masih anget. Ini beratnya sekitar berapa ya kalau lebih Mas Medi? Berapa gram ya? Bisa ditimbang nggak Mas kira-kira? Susah ya? Susah karena kami nggak punya timbangan digital. Nah, ini tongkat ajaibnya Mas Medi pokoknya. Kita cek lebih dekat. Ini yang varian jambe. Oke, rekan semuanya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikut terus channel saya Asyik Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan skip. Ini sarapan pagi guys ya. Sarapan pagi, masya Allah, tabarakallah, jos pokoknya. Oh, ini yang debu dari jenis sulangi. Ya, perhatikan. Nah, pokoknya kalau ngeliat ayam sentul itu senang sekali, dan sudah jarang orang yang memelihara ayam kampung sentul di Jawa Barat. Karena di Jawa itu ada banyak ayam kampung asli. Salah satunya ada ayam sentul dari Ciamis. Kemudian ada ayam pelung. Itu untuk wilayah Cianjur, Sukabumi. Sisanya yang dua sudah nggak tahu. Karena banyak ayam kampung jenis yang lain di luar Jawa. Seperti hanya ada ayam cemani dari Jawa Tengah, ayam elba, ayam gaul, dan seterusnya ya. Di Jawa Barat ini tinggal dua. Ayam sentul itu lebih dikenal dengan ayam ciung wanara, atau ayam keturunan dari, bukan keturunan, gennya dari keturunan ayam jeluk yang kesayangan dari Raja Galuh. Jeluk pokoknya ya. Mantap, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na
ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وbarik عليه. Oke, rekan semuanya, ini adalah kandang ukuran panjang itu 1,25, yang ini juga 1,25, tangannya ini 1,25 meter, jadi luasnya sekitar berapa ini? 375 dikali 9 meter. Jadi kalau rekan-rekan semuanya punya lahan ukuran 375 atau 4 meter ke 9 meter, ini bisa dibuat kandang 18 paket, dan ini sangat ekonomis karena menggunakan bambu ya. Cuma tempat minumnya saya simpan di depan biar mudah dibersihkan, dan kandangnya juga. Dan ngasih pakannya juga tidak susah, tinggal kanan kiri kanannya aja. Dan jangan lupa dikasih ini fiber plastik. Jadi apa namanya sih, atap plastik, biar sinar mataharinya masuk ke dalam kandang. Jadi kandangnya tidak lembab, dan sirkulasi udara juga bagus ini ya. Nah, ini perhatikan ketika kandang itu menghadap ke arah timur, ada sinar matahari masuk ke dalam kandang ya, sehingga kandang itu tidak basah dan tidak lembab. Nah, jangan lupa air minumnya itu diisi setiap pagi atau setiap sore, dikira-kira airnya itu habis lalu diisi. Jangan lama ya, kalau lama takutnya nanti tergenang oleh nyamuk dan nanti bisa bertelur, nanti bahaya ke ayamnya ya. Mending diisinya ini segini itu 3 ember, maksimal 4 ember. Jadi kalau sekarang pagi ini diisi, besok pagi sudah habis, tinggal sedikit ya. Dan jangan lupa rekan semuanya, ketika memelihara ayam kamu setul, safety-nya harus diperhatikan. Ini kami menggunakan ini waring ukuran tinggi 2 meter, ini panjangnya saya itu 50 meter. Bisa beli di toko pakan, harganya sekitar 650.000 satu roll. Ini dengan harapan agar ayam tetangga itu nggak bisa masuk, ular pun nggak bisa masuk, ada benyawak, ada garangan, ada belacan, ada buaya, itu nggak bisa masuk ya. Dan bersihkan kandang setelah selesai memberikan pakan, terus tempat pakan dan alat pakannya juga harus dicuci. Kemudian vaksinasi rutin atau berkala ayamnya, dan semprot kandangnya dengan disinfektan minimal 1 minggu sekali, insya Allah aman. Dan ini adalah kandang yang untuk DOC ukuran 0 sampai 1 bulan. Ini ukuran kandangnya itu panjang 1,20 meter, lebar 60, tinggi 40. Ini saya membuatnya satu triplek. Satu triplek itu bisa dibuat kandang sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tuh, kemudian dikasih lampu 1, 2, setiap anak itu kasih lampu 2. Dan ini yang sebelah sini itu ada DOC-nya guys. Nah, ini DOC-nya. Nah, ini DOC, tuh kedinginan kasihan. Ini DOC-nya, tuh ya. Tetas pertama ada 7 ekor. Itu saya minumnya menggunakan apa namanya, air garam, air matang, kemudian tambah sedikit kunyit. Ini pakannya untuk DOC itu saya kasih pur yang konsentratnya atau proteinnya itu 20%. Kemudian saya kasih benjer itu beras kecil-kecil atau menir ya. Ini yang petasan kedua ada 4 ekor. Tuh, ada 4 ekor. Tuh ya. Ada guys, keren lah tuh. Sama, masya Allah. Banyak itu berawal dari yang kecil guys. Dan hari ini itu sudah ada yang menetas, Mas Fidi ya? Sudah, tapi belum dipindahkan. Itu yang angkatan ketiga.
Tuh, Mas Medi itu rajin sekali membersihkan kandang. Pokoknya setelah ngasih pakan itu kandangnya selalu dibersihkan sama dia pokoknya ya. Kita cek ayam kampung sentulnya yang sudah menetas kemarin sore. Dan ini ada kausar ini, kausar. Ini adalah kandang pembesaran yang akan dipersiapkan untuk GOC usia 1 bulan. Ini ukuran kandangnya 2,5 kali 2,5 meter. Media sama habuskan padi, limbah gergaji dan kapur dolomit. Tuh. Ada 4 kandang pembesaran ya. Yang dipersiapkan untuk DOC usia 1 bulan. Jadi nanti DOC yang berada di kandang itu setelah 1 bulan dipindahkan kandang pembesaran. Dan saya akan mengecek ini ayam yang sudah menetas. Oh, sudah 3 biji yang menetas guys tuh. Dari 7 ekor itu, yang menetas itu, oh ya, ini adalah telur ayam kampung sentul yang sudah masuk mesin tetas. Dan ini yang barusan buat telur, ini jenisnya pituin guys. Oh, yang barusan diambil ya. Alhamdulillah. Ini dari 7 ekor, 7 butir telur, kemarin sore sudah menetas 3. Nggak tahu ini sisanya nanti menetas atau enggak. Ini angkatan yang ketiga dan sudah ada banyak telur. Ini di rak pertama, ini rak kedua, dan ini ada rak ketiga tuh hampir penuh tuh. Ini rak yang ketiganya hampir penuh guys. Tinggal menunggu tetas. Dan hari kemarin itu kami masukkan sebanyak 11 butir tuh ya, 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 butir. Nanti setelah 5 hari dicek sama saya. Ini tempat pengecekannya fertil atau enggak fertilnya. Dan hari kemarin juga kami mengecek dari 10 butir itu yang fertil 8 butir fertil alhamdulillah. Dan ini yang tidak fertilnya ada 2 butir tuh. Ini enggak fertil dan bisa digoreng guys. Oke ya, begitu saja review dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel saya Asukani Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Pokoknya kalau ternak ayam kampung itu sangat menguntungkan sekali. Kenapa? Karena pakannya sangat ekonomis, praktis, kayak gizi dan nutrisi. Ekonomisnya di mana? Karena 50% dari pakan itu adalah hayati atau hijauan. Jadi kami hanya menggunakan dedak itu 30%. Kemudian pur pakan pabrikannya hanya 10% dan konsentranya 10%. Konsentrat itu digunakan hanya untuk ayam indukan atau bibit indukan ya, betina. Tapi kalau yang nanti untuk di kandang pembesaran kami tidak menggunakan konsentrat, berarti menggunakan pur atau layer pakan ayam pedaging ya, 20%. Berarti hijauannya 50%, dedaknya 30%, dan purnya itu 20%. Jadi kalau rekan semua ingin beternak ayam kampung sentul, biaya kos dari umur 1 bulan, dari 1 bulan sampai 3 bulan itu habis sekitar di angka berapa ya? 16.000. 16.000, sedangkan harga jualnya itu nanti ketika 1 kilo itu di harga 35.000 sampai 40.000 per ekornya, per kilonya. Dan bobot ayam sentul itu di usia 3 bulan sekitar 0,9 sampai 1,2 kg, dan itu sudah kami buktikan kemarin ya. Ini tadinya itu di kandang kami full, ini ada 4 kandang pembesaran tuh penuh. Alhamdulillah kemarin di pertengahan puasa sudah sold out semuanya dan tidak menyisakan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel saya Asukani Farm dan tonton videonya dari awal sampai jangan skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, ighfir lana dzunubana.